tidak kemudian dididik sehingga mereka tidak paham tentang NU, tentang aswaja NU, yang kemudian diimplementasikan dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Mereka bergerak sendiri-sendiri tidak dalam satu barisan Jamiah Nahdlatul Ulama, maka yang terjadi adalah bahwa amaliyah NU anak, tetapi organisasinya berubah. Ini yang akan terjadi oleh ada Jamiah Nahdlatul Ulama kalau kita pola berpikirnya kemudian egoistis, egosentris, nganu partai derek, tidak peduli terhadap organisasi, tapi yang penting adalah amaliyah. Maka amaliyah itu sesungguhnya adalah hanya bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Tetapi secara ideologis adalah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, dan NU adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi pendiri cikal bakal NKRI, yang para tokoh, para kiai, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama yang telah ikut di dalam membidani Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan Jamiah Istimiyah, organisasi sosial keagamaan Islam untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggalan harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang merupakan paham Ahlussunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan kesejahteraan umat, demi terciptanya rahmat bagi semesta. Ini maka dikatakan NU sebagai Islam yang rahmatan dan keadilan. Maka kita sebagai bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama harus memberikan rahmat kepada seluruh masyarakat, seluruh alam. Sehingga inilah yang kemudian dikatakan Islam rahmatan dan keadilan. Sampai jam berapa Pak Guru? Sudah selesai ini? 8 menit lagi. Jangan lama sore ke dalam. Yang cerita terus jam orang itu Pak. Nanti setelah itu biasanya kita saya persingkat saja. Jadi yang penting adalah kenapa kita harus ber-NU? Karena NU didirikan atas dasar ideologi Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama penting sekali, bahwa Islam didirikan atas dasar ideologi Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Islam akan suatu saat terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat, tidak akan masuk kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kita sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini yang kemudian menjadi panduan daripada ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Maka otomatis kita insya Allah akan menjadi pengikut-pengikutnya, di samping pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari sebagai muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Tentunya sanadnya akan sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hello. Siapa? Hello. Siapa? Hello. Bagi wong NU minder, senenge gak ono pojok. Ngantuk, turu, war dibuka kaget. Pengajuan harus menunggu baik. Sini makmum. Masing-masing kita sebagai kader harus siap menjadi leader, menjadi pemimpin, apapun di tingkatan manapun. Mereka kan dari ketua RT harus pegang NU. Mungkin dari apa-apa makmum dari koper kamutan. Namun di blosok aja makmum. Bila benar. Itu yang kita bangun rasa percaya diri sebagai koper. Siapa kita NU? Para pokok yang NU. Jadi orang NU aja beneran. Menghidupkan orang belum pernah NU. NU itu harus tampil di depan. Jangan berlari. Kalau kita ingin hidup orang lain, betul oleh kita. Walaupun kita NU, orang kerja. Itu Pak Mian. Betul berisiko berurusi RT, RW, kelurahan,
ada sedikit sana mulia itu kader. Itu saya prinsip apalagi jabatan-jabatan strategis. Dan ini yang kemudian akan menunjukkan rasa percaya diri kita sebagai orang NU. Orang NU bisa tampil di mana-mana dan kapanpun juga. Angkat kumpulan semuanya jauh pojok, usul Islam bayar. Wangger hasilnya orang sesuai memasukkan memberi budal. Ini sudah banyak. Dan kan itu usul. Ini kalau kita sebagai kader tidak punya rasa percaya diri, maka ketika kesempatan itu direbut oleh orang lain, kemudian kita akhirnya melongo, kaget, gumun, bingung. Maka siapa kita? Pancasila, harga mati, Pancasila, harga mati, orang apa bebas. Maka ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita berteriak NKRI Pancasila, ini adalah rasa percaya. Siapa kita? NU. Kita adalah NU. Maka kita sebagai kader NU harus siap tampil di manapun dan dalam situasi apapun. Itulah NU. Nah ini maka rasa percaya diri ini itu yang sering saya katakan bahwa nilai ideologis kita itu terlalu rendah dibandingkan mereka. Orang salaf itu nilainya sudah sampai 9. Kita itu rata-rata paling tinggi 6,5. Itu pun bangsa tadi orang siapa itu? Bangsa kan ideologinya tertinggi itu 6,5. Bangsa kan siap menang untuk gas dan sendiri kenapa bermain kenapa merayap bermain terus pada itu sama pengajian kita undangan pada kampung budaya pada madang bangsa itu sendiri itu kira-kira 100 baca begitu pada madang dari negara bisa tanya kasih direct berinya dari mana yang dari kalau berkah maka itu dikatakan juga oleh Pak Kamura bahwa ideologi tertinggi nilai ideologinya itu sampai 6 itu bebas dalam taraf tingkatan 6,5 belum sampai kepada. Nah orang salaf itu 9 Pak. Coba bayangkan panjenengan. Jadi imam masjid saja orang itu 10 salaf ini siji bisa menang salaf ini. Agar orang dari kan terlalu tawaduk. Orang imam berdoa. Kita kan ojo nyuruh. Berikan pun sekarang pun. Bangun kita kan tua soter tua umurnya. Dorong-dorongan tidak punya rasa percaya diri maju. Dalam situasi tertentu kita juga. Maka kemudian kesempatan itu diambil salaf kita. Dia dorong-dorongan salafnya langsung masuk juga. Selalu suku pakum, langsung imam aku. Bebek kecil, berapa? 7. Itu kita. Ketika kita sudah kecolongan lebih pada kita ini pada payung. Kita ngomong 10 tahun imam sering karena rasa percaya diri kita. Ideologi mereka nilai ideologinya 9. Maka satu keluarga ketika melakukan bom bunuh diri ketika di Jawa Timur, bapaknya begini, anaknya bom bunuh diri. Mereka itu yakin bahwa dia melakukan jihad, bahwa dia ketika melakukan itu nanti akan langsung masuk surga mati. Menurut dia. Tapi artinya bahwa mereka memiliki nilai ideologis yang sangat tinggi, bukan hanya harta saja, tetapi nyawa mereka mampu dan mau ditaruhkan untuk kepentingan berjuang. Tidak betul. Kamu kadang-kadang derek, anggapan berjuang deh. Aku ini sih bangsa ini aku tahu ya. Aku bisa aku ini apa ada. Diserojol, misalnya dengan apa-apa, dia ngomong, misalnya sibuk menjadi apa kesulitan. Maka jangan kemudian sia-siakan kesempatan manakala kita masih memiliki kemampuan untuk berkhidmat, kemampuan untuk berjuang.
kita bisa melihat bahwa mereka yang melakukan jihad itu, mereka memiliki kemampuan yang secara keilmuan mungkin jauh dari kita, Pak. Mereka belum belajar agama, kadang-kadang ini udah terunggulan, baru terus ireng. Sebab anggota bisik itu kecol loro di kelompok anggota saja kalau dunia besok bulan ini baru terus ireng. Kayak ini dari 10-an tahun dulu itu baru itu besok bulan sudah habis baru karena mereka punya persepsi ketika sujud harus ada bekas sujudnya yang nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa inilah orang-orang yang ada sujud. Nah ini kan nilai ideologis, sehingga kita harus belajar dari mereka secara positifnya adalah bagaimana meningkatkan nilai ideologis kita dengan cara itu mampu menasabkan kita berikhlas diri, mewakafkan diri kita untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau kita bicara Jamiah Nahdlatul Ulama, otomatis kita berbicara tentang Islam. Ketika kita berbicara Islam Nahdlatul Ulama, maka kita otomatis berbicara tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Wahabbiyah. Betul? Siapa ya? Hello. Siapa ya? Hello. Siapa ya? Hello. Dulu. Jadi orang ada mereka itu berani berjihad mewakafkan bukan hanya tetap nyawa demi sebuah nilai perjuangan yang diyakini menurut mereka adalah sebuah kebenaran. Ini yang harus kita pelajari, kita jadikan satu pelajaran bagi kita kepada diri kita, bagaimana apa yang sudah kita berikan pada Jamiah Nahdlatul Ulama dan apa yang akan kita berikan selanjutnya untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, Bapak Ibu, ini hanya sebagai pemicu pemancing saja, tetapi pada dasarnya adalah mari kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, karena NU itu didirikan oleh para ulama dan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama adalah Bahasim pernah berkata, sopowonge sing ngurusi NU bakal akui negeri santrine tak dongakna sedurunge mlebu. Inilah minimal kita diakui sebagai santrinya Bahasim, dan mudah-mudahan ketika kita diakui sebagai santrinya Bahasim, kita akan didoakan sedurunge seketurunan kita semuanya akan diselamatkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam berjuang demi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bahwa NU didirikan dalam rangka bagian dari NKRI. Maka ketika NU bubar, maka NKRI terancam akan bubar. Ketika NKRI bubar, maka kesempatan kelompok-kelompok lain akan masuk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga NU tidak bisa terpisahkan dari NKRI, karena NKRI adalah bagian daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena yang merumuskan salah satunya yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ketika Bung Karno akan memproklamasikan setelah kemudian beliau sebelum diculik di Depok, beliau sempat bertemu dengan kita dengan hasil tentang berbicara terkait dengan proklamasi kemerdekaan, yang kemudian setelah pulang dari Jawa Timur, Pak Karno diculik di Depok, kemudian di sana diproklamirkan, tapi kemudian diulangi lagi, diproklamirkan di kebangsaan itu adalah proklamasi yang kedua. Yang pertama itu kan tidak diumumkan secara, kemudian yang kedua baru diumumkan, kemudian dipublis. Nah ini adalah peran bahasa, termasuk dihapusnya 7 kata dalam piagam Jakarta. Itu juga sudah minta restu kepada
inilah sikap bahwa kita termasuk memiliki andil yang besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai kader-kader, bukan hanya kader, tapi nantinya tandingan akan menjadi kader penggerak Jatiyah Nahdlatul Ulama yang menggerakkan seluruh komponen yang ada di dalam Jatiyah Nahdlatul Ulama, termasuk di dalam pemberdayaan ekonomi ini akan mampu diberikan satu kekuatan, kemudian diberikan satu kekuatan iman Islam, kekuatan kemampuan di dalam menggerakkan para kader-kader itu dalam program-program yang sudah dicanangkan oleh Jatiyah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, Bapak Ibu hadirin semuanya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas terkait dengan Jatiyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam berkhidmat di Jatiyah Nahdlatul Ulama. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Raja. Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.